Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang budiman, mahasiswa Universitas PGRI Jombang. Hari ini kita akan berbicara tentang pluralistik di dalam sistem hukum di Indonesia. Tentunya ini akan menjadi suatu hal yang menarik ketika misalkan Indonesia itu mempunyai keanekaragaman budaya. Indonesia juga bisa dipandang secara etis dan Indonesia juga bisa dipandang secara culture. Maka pada tataran etis, kita bisa melihat sejarah perkembangan Indonesia mulai dari pada zaman Belanda sampai saat ini, dan kita mengakui adanya keberagaman yang ada di Indonesia yang mempunyai ciri khas toleransi, mempunyai ciri khas menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi juga tidak terlepas adanya nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sebagai living law. Kalau kita melihat sejarah dari pluralisme dalam suatu sistem hukum di Indonesia, kita juga akan mengenal di dalam pasal 163 Indische Stadsdeling. Tentu di dalam hal itu dulunya kita masih terbagi di dalam 3 golongan. Dan kita juga mengakui adanya kodifikasi perubahan di dalam suatu sistem hukum di Indonesia dengan mengacu kepada asas konkordansi. Yang inilah menjadi salah satu tumbuhnya budaya yang ada di Indonesia. Tentu terbagi menjadi 3 golongan: Bumi Putra, golongan Eropa, dan golongan Timur Asing. Hal inilah menjadi suatu hal yang menarik ketika misalkan sistem hukum di Indonesia juga menganut sistem hukum yang dinamakan Eropa kontinental, bukan merupakan sistem hukum yang dinamakan Anglo-Saxon. Apa yang menjadi pembeda di antara keduanya? Bahwa di dalam sistem Eropa kontinental itu menganut nilai-nilai hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dengan menjaga toleransi, dengan menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Namun tidak itu saja, tetapi sistem hukum ini juga diadopsi oleh Indonesia sebagai suatu sistem hukum positif di Indonesia. Sistem hukum positif di Indonesia tentunya sangat menarik apabila dikaji lebih mendalam. Tetapi saya tidak akan mengkaji dari sudut pandang itu. Mengkaji dari sudut pandang bagaimana corak khas, ciri khas, watak khas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sistem hukum di Indonesia juga mempunyai suatu bentuk sistem yang dimana berlaku saat ini dan berlaku yang akan datang, atau dikatakan jus constitutum dan jus constituendum. Kalau kita melihat ada beberapa hal utama di dalam pluralisme sistem hukum di Indonesia adalah ada 3, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam,
dan sistem hukum modern. Tentu kalau misalkan dikaji ketiganya itu juga akan menjadi suatu hal yang khusus untuk dibicarakan. Maka apa yang menjadi ciri khas dan corak khas di dalam sistem hukum di Indonesia yang mengacu kepada nilai-nilai pluralistik, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yang tadi saya kemukakan di awal adalah yaitu toleransi dan penghayatan terhadap hak, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dengan melihat dua hal itulah, maka bisa merubah suatu paradigma bahwa pluralisme di Indonesia itu sangat berjalan dinamis, tidak berjalan stagnan. Namun demikian, perlu kita lihat bahwa kita juga saling menghargai, kita saling menghormati satu dengan yang lain, menjadi salah satu prinsip, yaitu homo homini lupus, atau saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kita juga memberikan suatu nilai manfaat, maka tentu corak dan ciri khas masyarakat Indonesia yang tradisional, bahkan yang modern, itu sudah menjadi satu kesatuan saat ini dinamikanya. Tetapi perlu kita lihat secara lebih mendalam fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang bersifat tradisi itu juga harus menjadi satu kajian yang lebih khusus dalam rangka untuk mengkaji secara lebih komprehensif tentang nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip yang sudah dikembangkan oleh Indonesia menjadi salah satu prinsip yang toleran, yang seimbang, menjadi suatu hal yang dibutuhkan, apalagi menjalin persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai salah satu penutup. Maka menurut pendapat kalian, budaya-budaya yang berkembang di dunia, apakah mempunyai sistem pluralistik yang juga sama dengan Indonesia? Itu menjadi suatu pertanyaan bagi saya terhadap teman-teman sekalian, yang mungkin bisa dijawab yang nanti dituangkan di dalam tulisan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.